Nah kemarin itu ya kan gue beli gas, terus gue lihat botol Cleo yang model gini 1 liter lucu, gue beli juga. Nah pada saat di toko tersebut gue itu lihat sesuatu nih. Jadi di toko itu tuh ada jual senter Luby yang senter tangan, terus gue lihat tuh ada yang model headlamp. Jadi gue langsung inisiatif belilah senter Luby headlamp. Nah ini senternya nih. Ini pertama kali gue punya senter brandnya Luby ya. Nah sebelumnya gue pernah punya Kawachi sama Luby doang deh. Aoki aja gue belum pernah punya. Jadi langsung lah inisiatif gue beli senter Luby seharga 60.000 nih modelnya. Ya, di sini juga ada beberapa keterangannya. Tapi setelah gue cek-cek di toko online, ini harganya sekitar 30 ribuan ya teman-teman. Cuma is okay lah. Jadi seperti itulah kira-kira ceritanya ya. Beli gas, beli aqua, ternyata ada senter Luby, gue belilah senter Luby. Nah jadi video gue kali gue akan review sekaligus unboxing senter Luby pertama kali gue ya. Teman-teman kalau ngikutin gue sudah lama pasti yang tahu ya, gue beli ini kenapa. Satu, pasti warnanya juga bagus ya nih, dia biru langit. So gue akan review sekaligus gue akan unboxing ya. Kita lihat nih. Oke juga ya, dia kasih kotak. Ini center headlamp ya. Gue singkirin dulu beberapa barang. Nah, dapat kabel USB charger maksudnya. Dapat talinya juga nih teman-teman. Tuh, Luby. Ya. Ini center sih buat headlamp ya nih. Bisa dilihat. Gue simpen dulu. Nah, lalu dapat kartu jaminan juga. Ya kayak kartu garansi lah nih. Oke. Seperti ini biasa sih gue nggak itu ya. Nah di kotaknya tuh ada beberapa spek nih tuh. Kalau dia tulis 10 watt bertahan hingga 12 jam, baterai 800 mAh, bisa zoom lagi. Dia ngecas senternya, laser LED chip terbaru. Kalau sampingnya dia ada beberapa spek nih. Kalau teman-teman butuh lihat aja ya. Senter kepala 10 watt 800 mAh, pengisian ulang sampai 10 jam. Oke. Di belakangnya juga sama aja. Ini ada petunjuk pemakaian. Kalau teman-teman bilang tinggal baca aja. Ini masih ada harganya 60.000. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dia ngecasnya Type-C ya. Ini pendek sih dia punya kabelnya ya, nggak begitu terlalu panjang. Pendek banget. Oke, gue simpen dulu. Nah sekarang kita ke senternya ya, tuh seperti ini modelnya ya. Ini coba kita buka. Ini tombol on off nya. Kenapa dia pakai lem kayak gitu ya? Kita coba nyalakan. Ini nyala. Oh, ternyata dia ada lampu sampingnya juga ya untuk diffuser ya. Ada flashing merah biru juga. Oh, keren juga. Jadi tekan pertama nyala, redup, flashing, diffusernya, flashing merah biru. Oke. Ngecasnya di sini Type-C. Nah, ini center zoomnya coba. Oh, dia model geser ya. Cuman rada kendor sih ya. Nah kalau center zoom model gesernya enaknya apa? Pakainya bisa satu tangan tinggal dorong. Kalau puter-puter kadang butuh dua tangan, karena kan dia biasa butuh tenaga untuk muter ya. Nih. Dia seperti ini. Keren juga ya warna birunya ya. Tuh. Di sini juga masih ada beberapa keterangan-keterangan ya. Tuh. Tapi keterangannya nggak beda jauh sama yang di depan ya teman-teman ya. Ininya bisa sebagai penutup di sini ya. Jadi ada tutupan juga ya teman-teman. Nah ini tadi kan bekas kena lem, jadi itu lengket banget ya. Sisa-sisa lem gue bersihin dulu ya pakai alcohol swab. Tuh masih lengket soalnya. Nah di sini juga gue akan bersihin dulu sebentar pakai alcohol swab. Kalau nggak lengket. Oke. Nah jadi yang kecil ini bisa sebagai penutup di sini. Tuh lebih rapi lah ya kalau gue bilang-bilang ya, tuh lebih rapi ya. Nah, pasang cara talinya adalah ini tadi kan terpisah ya, maksudnya pisah. Yang tali ini kita masukin ke sini ya.
Jadi ini sebagai pengunci di sini ya, membentuk sebuah kayak lingkaran gini ya. Lalu dari sini kita akan masukin. Nah, tinggal masukin yang ini ke sini aja ya tuh. Masukin. Emang agak ini ya. Nih. Masukin aja ke sela-sela sini. Udah. Jadi senter kepala ya, teman-teman. Oke. Udah jadi ya. Nanti gua akan tes di ruangan gelap ya seperti apa ya. Ini kalau mau lihat reflektornya nih. Ya. Oke. Ini sih harganya 30 ribuan. Oke. Tinggal tunggu di malam hari, kita akan lihat cahaya dari senter ini. Nah, sebelum mulai untuk tes senter lebih gua, kita pengecekan dulu ya. Tuh, pengecekan pakai senter Wulcock V11. Ya, ada kelelawar nggak? Kadang suka ada kelelawar nih. Oke. Nah, ini high-nya ya, center Luby. Oke. Bisa dilihat high-nya. Kalau untuk jarak dekat sih cukup lah ya. Nah, lalu gua akan bikin sorotnya. Tuh. Sorotnya dia seperti satu titik. Nih, buka lagi itu. Sorot seperti ini nih. Kalau diturunkan sekitarnya sih memang rada gelap ya tuh. Ya, rada gelap. Baru terang lagi. Oke. Nah, lalu ini low-nya nih. Kalau gue sorot tuh seperti ini. Sekitarnya memang rada gelap sih ya. Tuh. Oke, low-nya ya. Udah bisa dilihat. Kalau ini strobonya ya. Oke. Lalu diffusernya nih. Cukup terang sih ya menurut gue diffusernya. Kalau gue turunin tuh. Kalau untuk jarak dekat diffusernya cukup terang ya tuh. Ya, untuk pengajian jarak dekat sih oke lah. Nah, ini dia mati lagi. Nah, lalu flashing merah biru sebagai sinyal light. Tuh, ya, jadi menandakan posisi kita ya. Nah, kita akan coba ya berapa lama pengecasannya ya. Tuh, stopwatch juga udah mulai ya. Kita tunggu. Nah, ini gue udah cas, ternyata dia hampir 2 jam udah penuh ya. Tuh. Nah, ini gue akan coba nyalain ya. Kita lihat dia bisa berapa jam ya. Stopwatch gue udah mulai nyala nih. Oke, kita tunggu ketahanan baterainya. Ini udah 3 jam, tapi gue berasa redup. Tuh, udah 3 jam ya, kita tunggu lagi. Nah, akhirnya mati ya senternya. Tuh, mati. Bertahan di 3 jam 22 menit ya. Tuh, jadi udah bisa lihat semua ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi sekarang gue akan menginformasikan ya, apa sih plus minus dari senter ini. Senter Luby ini jujur, plusnya tuh lumayan banyak banget ya. Gue pun juga nggak nyangka, tapi ada beberapa minusnya juga ya teman-teman. Oke, pertama kita ke plusnya dulu. Harganya dengan 30.000 ini udah cukup oke sekali ya teman-teman ya. Lalu dia juga bisa zoom ya, zoom. Terus chargingnya Type C, jadi lebih gampang ya untuk ngecasnya. Untuk model sih cukup bagus, ringan ya. Nah, yang kerennya dia ada diffuser sama sinyal LED juga nih ya. Strobo juga dia ada tuh. Oke. Nah, lalu senter ini juga nggak panas ya. Ingat, lumen tuh selalu berbanding terbalik sama panas. Semakin gede lumen akan semakin panas. Pada saat cas pun dia ada lampu indikator ya. Jadi lumayan ngebantu lah ya. Nah, sekarang gue akan ke apa sih minusnya dari senter ini menurut pendapat gue. Nah, dorongan untuk zoomnya itu rada sedikit kendor ya. Kalau dia bisa lebih ketat lagi kan lebih enak. Oke. Nah,
baterainya tuh cuman di 3 jam. Gua tadi sudah bikin ya, cuma bisa 3 jam. Jadi ini center kalau dipakai setiap hari kayaknya masih ngecas setiap hari. Kalau untuk dibawa camping hiking kayaknya agak susah ya buat ngecas. Lebih baik cari center yang baterai triple A. Nah, lalu satu lagi nih, penutupnya ini ya, kan kita jepit sini. Pada saat kita mau pakai buka headlamp, nah ini nih rawan hilang ya. Kalau dia ada pengait di sini, bisa digantung kan lumayan. Seperti jas ini kan lumayan ya. Nah ini nih rawan hilang nih ya. Pada saat posisi center sudah dikepakai kepala, mau buka ini nih ada PR ya. Sebalikin lagi dalam posisi tidak kelihatan. Nah lalu ya talinya sih menurut gua nggak begitu tebel ya, tipis. Oke. Nah jadi dari sekian minusnya kurang lebih cuma 4, tapi plusnya itu banyak banget di center. Kalau menurut pendapat gua, kalau teman-teman ada kebutuhan untuk center headlamp, ini juga sudah sangat rekomendasi ya. Oke. Paling kalau mau cari yang kapasitas baterai gede, tinggal cari spek yang lebih besar. Oke. Ya. Nah, yang paling gue suka satu lagi warnanya biru langit. Ini cakep banget. Gue nggak ada center kayaknya warna biru langit ya. Ya. Bentuknya pun keren.